Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah. Saya mahasiswa Universitas Nasional, Prodi Ilmu Komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Pada saat ini, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023, saya sedang berada di Markas Pemadam Kebakaran Rawamangun. Dan kali ini saya bersama narasumber saya dengan Bapak Hendrik, selaku salah satu petugas pemadam kebakaran. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nah, baik, dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak dan posisi Bapak apa di Markas Rawamangun ini, Pak. Baik, sebelumnya nama saya Hendrik Sumarno. Posisi saya di sini sebagai kepala regu menggarisbawahi beberapa pasukan di bawahnya terkait dengan operasional unitnya. Baik, yang akhirnya itu aja mungkin dari perkenalan dari saya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama saya ya Pak. Sudah berapa lama sih Bapak bekerja sebagai pemadam kebakaran dan apa sih Pak latar belakang Bapak menjadi seorang pemadam? Faktor pemicu Bapak nih Pak untuk menjadi seorang pemadam itu apa sih Pak? Saya tuh bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran ini sudah kurang lebih hampir 20 tahun. Motivasi saya menjadi petugas pemadam kebakaran ini karena memang jiwa saya itu jiwa sosial gitu loh. Sosial. Membantu itu lebih supaya apa ya, kita tuh pribadi ini supaya lebih berguna lah untuk orang lain gitu. Makanya untuk motivasi saya menjadi petugas pemadam itu ya salah satunya yaitu ini ada yang lain. Oke, siap. Berarti jiwa sosialnya sangat tinggi ya Pak ya Bapak ini. Mantap. Oke, siap. Pemadam kebakaran ini resikonya sangat besar ya Pak. Jiwa sosial Bapak yang mendorong Bapak mempunyai motivasi untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Bagaimana sih Pak Bapak mengantisipasi masalah kayak ibaratkan resikonya sangat berat nih Pak menjadi seorang pemadam kebakaran. Apa sih Pak yang Bapak lakukan dan bicarakan kepada keluarga bahwasanya saya menjadi seorang pemadam kebakaran resiko saya tinggi. Itu kayak gimana sih Pak? Sebenarnya petugas pemadam itu kita nggak sembarangan ada petugas gitu. Petugas itu nantinya itu ada diklat-diklat tertentu terkait dengan keahliannya masing-masing di bidangnya. Nah untuk saya kalau keluarga di rumah terus masuk ke alhamdulillah sih anak istri saya sih yang dukung gitu, selalu mendoakan gitu sih. Ya supaya tidak terjadi apa-apalah. Karena kita itu petugas nggak sembarangan petugas ya, karena kita itu ada diklatnya, jadi kita nggak sembarangan. Kita tuh ada diklatnya supaya kita tuh terlatih menangani masyarakat itu jenis apa pelayanannya terkait dengan pertolongan kebakaran ataupun benar-benar lain itu kita sudah terlatih gitu. Iya. Saya kira sih hanya itu aja sih karena ada diklatnya juga. Nggak sembarangan kita hanya umum masuk gitu, enggak. Kita tuh dididik itu baru masuk itu ada diklat khusus gitu terkait dengan resionya ada, operasional unitnya ada, jadi kita tuh petugas yang terlatih ini hanya. Berarti untuk diklatnya itu sendiri biasanya berapa bulan sih Pak untuk bisa terjun langsung ke lokasi kejadian Pak? Ya kalau untuk dasarnya itu, kalau basic dasarnya itu 3 bulan. Nanti setelah basic dasarnya itu nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Ada misalkan damkar 1, damkar 2, nanti setelah dia lulus damkar 2 itu nanti pun ada diklat-diklat yang lainnya seperti rescue. Rescue kan macam-macam bidangnya, ada yang di darat, ada yang di air. Nah itu kalau misalkan dia diklat itu ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, tergantung diklatnya sih apa yang mau yang diklat kayak gitu. Tapi paling ramai itu ya rescue diklatnya karena dia selalu standby terus sih kalau terkait dengan yang berat gitu ya pertolongannya. Jadi dia khusus, jadi makanya dia agak lama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya, sejauh apa sih Pak lingkup Markas Pemadam Kebakaran Rawamangun ini dalam menjangkau kebakaran yang terjadi dan berapa lama sih Pak biasanya waktu yang Bapak tempuh untuk sampai di lokasi kejadian Pak? Baik, terkait dengan luas situasi wilayah. Wilayah itu kan kita Sudin itu dibagi-bagi per kecamatan. Karena kita di Kecamatan Pulau Gadung, jadi kita ruang lingkupnya itu per Kecamatan Pulau Gadung gitu. Jadi setiap daerah-daerah rawan itu udah ada pos-pos yang nge-backupnya terkait dengan untuk wilayah rawan kebakaran seperti di Pulau Mas atau di Cipinang yang alat-alat yang vital itu udah yang rawan-rawan itu sudah kita tempatkan unit-unit kita untuk
khususnya ruang lingkupnya kecamatan ya, karena kita bicara Sudin itu ada kecamatan, kita per kecamatan. Berarti ada sektor-sektor tertentunya ya Pak ya? Terkait dengan waktu respon time itu, kita tuh 15 menit itu artinya kita itu terima berita sampai ke TKP kejadian itu, kita dihitungnya itu dari pertama kita terima berita sampai kita di TKP buka air, maksudnya buka air itu ketika operasional itu kita udah dihitung sampai situ 15 menit waktu respon time-nya gitu. Baik, untuk prosedurnya nih Pak, sebelum sampai di lokasi kejadian, merespon kebakaran itu dalam keadaan darurat itu seperti apa sih Pak respon time-nya gitu Pak? Yang tadi bisa dibicarakan lebih jelas. Baik Pak, kita kan namanya di pos-posan kayak begini atau di sektor ini kita kan ada CC-nya nih. Iya. Sudin. Jadi pengaduan masyarakat terkait dengan kebakaran ataupun penyelamatan lainnya itu masuk ke CC. CC itu, command center itu memberitahukan kepada kita pos-pos yang terdekat. Mana nih misalkan di Kecamatan Pulau Gadung, misalkan di Rawamangun, berarti kan yang terdekat ini yang di Pulau Gadung, pos yang Pulau Gadung. Nah itu kita tergantung terkait dengan informasi tadi itu dari CC, command center itu. Jadi pengaduan masyarakat itu langsung ke CC baru ke kita. Jadi kita itu berdasarkan reportnya itu berdasarkan laporan dari command center. Baik Pak, ketika bertugas Pak, bagaimana Bapak dan tim memastikan keselamatan tim Bapak? Apa aja sih Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan nih Pak dan tim untuk melakukan upaya tersebut Pak? Baik, sebelum kita melaksanakan tugas kita di pagi itu ada apel kesiapsiagaan terkait dengan personil, kelengkapannya dan kelengkapan unit. Kelengkapan personil itu terkait dengan dia helm, sarung tangan, fire jacketnya untuk keselamatannya dia. Setelah kita ngecek personil itu baru kita cek kondisi unit. Selangnya ada yang bocor kah, ada yang apa, ada yang bocor, kalau ada yang bocor sudah diganti. Terus kondisi air itu bisa nggak digunakan gitu. Sebenarnya sih hanya itu aja sih kalau untuk persiapan sebelum itu kita namanya apel pagi itu kita briefing dulu nih. Nanti terkait dengan ada kejadian insiden kebakaran, siapa berbuat apa, ya kita udah briefing. Nanti ada yang bagian yang siapa, ada yang bagian operasikan unitnya siapa, yang memberi komando itu siapa. Biasanya kalau memberikan komando itu saya sebagai kepala regu saya, karena saya juga sebagai yang diduga operator muda, jadi saya bisa saya justru terkait dengan tadi sama itu. Saya kira sih itu aja sih untuk persiapan ini. Baik, berarti membutuhkan persiapan yang benar-benar matang ya Pak sebelum terjun di lokasi kejadian agar mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan tugas. Kita itu kan selalu cek kondisi kelengkapan anggota dari mobil itu terkait dengan nanti penyelamatan atau insiden di TKP itu kita jangan sampai kita menolong orang, kita yang ditolong nih itu. Betul Pak, betul. Jadi ya kita untuk menyikapi sebelum kejadian kita lengkapi dulu personil dan unitnya, keadaan kondisinya baik atau tidak. Kalau tidak baik unitnya, kita laporan ke command center bahwa unit tersebut tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai karena kondisinya rusak. Iya. Ya, kita harus laporan tuh supaya diganti gitu unitnya itu dengan yang lebih baik. Gitu. Baik, berarti misalkan jika memang ada suatu kejadian kebakaran nih Pak dan ternyata ada salah satu unit pemadam kebakaran yang harus diganti, itu bagaimana Pak responnya? Kan kita kalau misalkan kalau ada insiden kebakaran kita kan nggak hanya 1-2 unit yang dapat. Nah makanya kita selalu konvoy banyak unit itu nge-backup supaya ada mobil yang di trouble di TKP itu kita ada gantinya gitu. Jadi makanya kita kalau di pemadam itu kalau bekerja itu rame-rame karena kita juga senjatanya air. Iya. Itu kan buat supplier untuk untuk yang buat nyerang ke depannya. Jadi kalau misalkan dia ada trouble juga ada penggantinya. Karena kita kan konvoy gak hanya 1 unit 2 unit minimal itu ya 5 atau 6. Jadi kalau misalnya yang trouble itu kita bisa memanggil yang pos-pos yang terdekat itu untuk membantunya. Baik, aku selama ini nih Pak, saya lihat di media Pak, pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan kebakaran nih Pak, tapi juga membantu masyarakat yang sedang dalam keadaan darurat nih Pak. Contohnya kayak rescue yang ada ular di rumahnya dan lain-lain gitu Pak. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terkait dengan hal tersebut Pak? Ya, jadi
Sebenarnya ya namanya kita petugas ini pelayan masyarakat, jadi apapun bentuknya yang menyangkut keselamatan jiwa, apapun itu dari kebakaran atau bencana atau evakuasi hewan liar seperti ular, sarang tawon, segala macam itu ya kita harus bisa, karena juga kita juga sudah dibekali dengan ilmu-ilmu dengan seperti itu gitu ya untuk penanganannya. Ya alhamdulillah sih nggak ada terjadi apa-apa. Selama inilah gitu nggak ada. Cincin, Iya, cincin Pak. kan sering tuh cincin, kadang-kadang HP kejebur aja kan kita juga tuh gimana. Ya namanya kita pelayan masyarakat ya kita mau dan suka memang kita emang tugas kita ya. Masyarakat butuh pertolongan ya kita memang harus hadir di situ, dan kita pun itu 24 jam ya, kalau ditimut biaya itu pun gratis. Apa waktunya masyarakat butuh, apapun insidennya jangan sungkan-sungkan untuk lapor, kita siap 24 jam itu. Makanya kita dalam suatu hal itu dari kejadian itu nggak hanya kebakaran aja, apapun yang menyangkut keselamatan jiwa ya kita harus kita tolong. Baik, ternyata memang prinsip pemadam kebakaran itu mau sesulit apapun masyarakat, kalau misalnya pemadam bisa membantu, pemadam harus bisa siap untuk membantu ya Pak. Siap. Kita nggak boleh misalkan ada masyarakat kita mau minta tolong ada ular misalkan ada ini, kita nggak bisa mau bilang tidak, kita harus siap apapun itu, walaupun kita tidak biasa menangani hewan-hewan liar kayak itu ya. Alhamdulillah sekarang ini kan juga kalau misalkan bebas evakuasi itu ya tidak menjadi apa-apa, semoga lah. Iya. Tidak apa-apa. Ya mungkin hewan itu kan ngerti lah. Iya Pak, betul. Makanya nggak terjadi yang tadi ini kitanya selamat, hewannya juga bisa kita ambil, dan warganya ya terutama yang ada hewan liarnya merasa aman, itu aja. Oke, baik. Oh iya Pak, bisa tolong ceritakan nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan dari Bapak nih Pak selama menjadi seorang pemadam kebakaran? Ya, sebenarnya sih pengalaman itu ya banyak ya. Susah di ungkapkan gitu. Kita yang intinya itu kalau kita dalam suatu insiden bisa menyelamatkan orang, apalagi orang itu sampai tidak meninggal ya. Iya. Itu suatu kebanggaan tersendiri, walaupun kita hanya kita lah yang tahu sama yang di atas lah. Kalau kita memang niatnya itu untuk menolong orang gitu. Jadi kalau dipikir-pikir kalau dalam pekerjaan itu ya super dupanya banyak gitu. Tapi ya kita lillahi ta'ala aja lah. Kalau kita bisa melayani masyarakat apapun itu, ya kita harus mensyukuri aja kalau apa yang kita misalkan kita bisa mengevakuasi atau kita bisa menyelamatkan itu kebanggaan tersendiri gitu. Kita bisa dilukiskan dengan kata-kata lah. Banyak saya dari awal masuk udah banyak kejadian-kejadian, ada yang di basement, ada yang ini ya alhamdulillah lah, ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak gitu. Kalau yang tidak itu karena resikonya juga terlalu berat gitu, karena udah terlambat laporannya juga. Mungkin ya itu aja sih kalau kayak gitu. Kalau dibilang kita soalnya banyak banget lah pengalaman itu yang paling semua yang saya alami itu semuanya itu pasti berkesan, karena apalagi berkesannya itu kalau kita bisa menyelamatkan orang itu bisa terselamatkan dianya gitu. Gak ada sih nama saya sih terkait dengan itu. Pada intinya semuanya berkesan nih Pak ya. Iya. Nah, Tumpurnya bisa menolong masyarakat sendiri dari musibah apapun lah itu yang namanya musibah kan kita nggak ada. Tapi kalau kita bisa dengan bersama itu akan lebih bergunanya kita gitu ya, orang lain. baik Pak, untuk evakuasi tersulit itu biasanya di mana sih Pak? Contoh kayak di basement atau memang rumah yang lantainya banyak atau bagaimana sih Pak? Sebenarnya sih kalau semuanya sih sulit. Sulit. Nggak ada yang tidak sulit, apalagi kalau berhubungan api. Iya, betul Pak. Apalagi ya kalau memang sulit sih, yang lebih sulit itu ya kalau kita basement, misalkan dia basement itu kan kadang-kadang apinya nggak hanya asap aja nih. Dan itu hanya asap aja kan gelap gitu enggak. Iya. Kadang-kadang kita mau, apalagi kalau ada korban di jalan pingsan, kita kondisinya di dalam basement. Ya pada intinya mah semua jenis kebakaran atau apapun itu sulit gitu. Kalau kita nggak ini gitu, berat lah gitu. Iya. Jadi nggak ada yang ringan, semuanya berat. Tapi gimana kita menyikapinya dan menyelamatkan kan semua kita perlu teknik dan strategi juga. Dan kita berkoordinasi dengan yang pihak-pihak lain terkait dengan penolongan orang-orang tersebut gitu yang butuh pertolongan. Nah, kira sih mungkin itulah. Iya. Nggak ada. Baik. Untuk pertanyaan terakhir dari saya ya Pak.
bisa berikan tips dan saran nih Pak kepada masyarakat umum dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran nih Pak? Ya, Dari Bapak. pada intinya saya hanya mengimbau ya kepada masyarakat umum di saat di wahana terkait dengan penggunaan utama listrik. Kan banyak kan di rumah-rumah kita itu satu colokan bisa, satu panel itu bisa banyak colokan tuh. Iya. Nah itu juga kan namanya sekarang itu kan nggak bisa kalau kita itu harus satu-satu. TV, kulkas, kipas angin kadang-kadang bisa colokan nggak kuat ya kan. Iya betul Pak. Nah itu kan kadang-kadang yang mengelola rumah yang semi permanen sih jarang ya. Iya. Yang permanen sih jarang. Kalau yang semi permanen mungkin iya yang rumah-rumah kontrakan itu. Ya tips saya sih kalau misalkan tidak penting-penting amat ya nggak usah. Apalagi kalau kita bekerja atau apa kita pulang kampung. Nah kayak gas nih, gas kalau kita nggak ada di rumah, kalau kita pulang kampung mending tuh gas dicopot aja, jangan dipakai. Atau siapapun juga yang mau masak juga orang yang kena nggak ada. Betul Pak. Nah kalau listrik juga kita matiin aja, yang penting pan aja. Kalau itu bisa dititipin tetangga listrik. Kalau nggak penting-penting kalau kita keluar kota mending ini. Sama juga ini HP. HP itu kalau ngecas, kalau bisa dalam keadaan mati dan keadaan hidup karena sekarang ini kejadian kebakaran itu dari HP. Jadi orang itu kalau main HP kan HP kemana orangnya kemana. Iya Bro. Nah itu dalam keadaan coba deh kalau nggak percaya cas HP dalam keadaan hidup taruh di kasur pasti akan panas. Karena kan kasur kan mengantar pasti. Dari buat saya sih hanya itu. Kepada masyarakat kalau tidak penting-penting amat kalau kita keluar itu satu. Kalau kita keluar kota mending gas dicabut. Listrik yang penting-penting aja titipkan atau titipan kepada tetangga dulu. Tapi yang di depan aja ya supaya kita tolong dinyalain atau segala macam. Hanya itu aja sih kalau gas mah mungkin ya itu aja kalau listrik mah. Baik, terima kasih ya Pak atas tips dan sarannya, terus juga atas waktunya nih Pak sudah menyempatkan. Ya, Terima kasih juga sih, makanya kalau ada masalah kayak yang PD sering langsung kan ke sini gitu minta informasi terkait dengan keselamatan jiwa gitu. Karena ilmu seperti ini kan dianggap sepele, padahal itu sangat penting gitu. Yang sepele itu yang sebenarnya dianggap harus kita waspadai, yang kita anggap sepele nih, ya kan? Justru yang sepele itu yang kita harus waspadai, jangan sampai kita dengan sepele terlena gitu. Padahal itu sumbernya. Harus sih itu memang kalau ada mahasiswa itu ada sumber nanya terkait dengan keselamatan jiwa kita berbagi ilmu ya, pengetahuan terkait dengan terus yang itu aja sih. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu yang telah disempatkan oleh Bapak nih terhadap saya wawancara ya. Makasih banyak atas tips dan sarannya juga. Makasih juga udah bercerita nih Pak kepada saya. Iya. Baik, itu aja sih Pak paling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf nih Pak. Iya. Makasih banyak ya Pak ya. Iya, baik.